Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi wawancara. Untuk mengetahui seperti apa wawancara itu, coba kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Saya ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara. Apakah Bapak bersedia? Ya Bu, bersedia jika saya bisa membantu. Wawancara yang ingin saya lakukan adalah mengenai kebersihan di lingkungan sekolah. Tujuan saya ingin mengetahui bagaimana Bapak melakukan kegiatan sehari-hari di dalam memelihara lingkungan sekolah. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah siapa nama lengkap Bapak? Nama saya Pak Eri Eko Aprianto dan bisa dipanggil Pak Eri saja. Terima kasih Pak. Apa saja tugas Bapak? Yang membersihkan area sekolahan. Nah, terus kemudian di mana saja Pak yang dibersihkan? Yang pertama mungkin di area kelas, kedua di lapangan, lalu yang ketiga di area kamar mandi. Berapa hari sekali kamar mandinya dibersihkan Pak? Kamar mandi dibersihkan setiap hari karena kemungkinan ada murid, wali murid juga guru, kemungkinan kamar mandi jadi saya bersihkan setiap hari. Bagaimana cara Bapak membersihkan halaman sekolah Pak? Ya mungkin waktu pagi saya membersihkan dengan menyapu halaman, setelah itu menyapu kantin, di situ area TK, setelah itu tempat bermain. Kemudian Pak, mengapa harus dibersihkan setiap hari lingkungannya Pak? Kalau tidak dibersihkan setiap hari kemungkinan ada daun yang gugur atau jatuh. Kalau tidak dibersihkan area sekolah kan kelihatan kotor. Oh gitu Pak ya. Jadi Bapak bekerjanya setiap hari sehingga lingkungan di sekolah ini jadi bersih, tidak ada sampah gitu ya Pak ya? Iya Bu. Oh ya, terima kasih Pak atas wawancara hari ini Pak. Semoga nantinya kita semua yang ada di dalam sekolah ini bisa menjaga lingkungan sekolah jadi bersih, mengurangi juga beban Bapak untuk bekerja. Terima kasih Pak ya. Ya Bu, sama-sama. Demikian tadi kegiatan wawancara yang telah Ibu lakukan dengan Pak Heri, petugas kebersihan di lingkungan sekolah SD Umu Aiman. Semoga selanjutnya kalian bisa melakukan wawancara yang nanti mungkin ada tugas bisa kalian lakukan di dalam rumah dengan bantuan orang tua. Wawancara. Sekarang kita pelajari materi dari wawancara. Yang pertama adalah mempersiapkan kegiatan wawancara. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, menyimpulkan hasil dari wawancara. Materi yang pertama, mempersiapkan kegiatan wawancara. Adapun pengertian dari wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Di dalam berwawancara ada yang namanya pewawancara, yaitu orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan narasumber adalah orang yang bertugas untuk memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, menghubungi narasumber untuk membicarakan tempat dan waktu wawancara. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik. Pewawancara harus membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan. Daftar pertanyaan harus disusun sedemikian rupa sehingga antara pertanyaan yang satu dengan yang lain memiliki hubungan yang jelas, dan pertanyaan harus disesuaikan dengan informasi yang ingin diperoleh dari narasumber. Pertanyaan dimulai dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. W yang pertama what atau apa, W yang kedua when atau kapan, W yang ketiga who atau siapa, W yang keempat where atau di mana, W yang kelima why atau mengapa, dan how bagaimana. Kita lihat contoh dari daftar pertanyaan. Siapakah nama Bapak atau Ibu? Di mana tempat usaha Bapak? Bagaimana Bapak memulai usaha? Berapa lama usaha Bapak berjalan? Melakukan kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara tertutup
Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup, pewawancara merahasiakan nama dan informasi tentang narasumber dengan cara memberikan inisial narasumber. Biasanya, pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan pilihan atau lembar kuesioner. Yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumber. Pertanyaan tidak dibatasi, tetapi harus sesuai dengan materi atau informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah wawancara jenis konferensi. Adalah sebuah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber atau sejumlah pewawancara. Biasanya dilakukan oleh seorang wartawan. Wawancara ini sering ada di televisi, contohnya talk show, diskusi publik. Yang keempat adalah wawancara jenis kelompok. Wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Bedanya dengan wawancara konferensi, wawancara kelompok, pertanyaan yang diajukan oleh setiap pewawancara berbeda-beda. Materi selanjutnya, melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berwawancara. Yang pertama, datang sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan. Lebih baik datang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, perhatikan penampilan. Penampilan diperhatikan yang rapi, sopan, dan bersih sehingga kegiatan wawancara berlangsung dengan baik. Ketiga, ucapkan salam dan perkenalkan diri kepada narasumber. Sebelum pertanyaan diberikan, ucapkan salam dan tanyakan kabar. Setelah itu, perkenalkan diri, identitas narasumber agar kegiatan wawancara berjalan dengan rileks karena sudah saling mengenal. Yang keempat, perkenalkan topik yang akan ditanyakan. Memberikan penegasan dengan memperkenalkan topik yang akan ditanyakan sehingga narasumber lebih siap dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi karena akan membuat narasumber tidak nyaman dan enggan menjawab pertanyaan. Sesekali boleh menanyakan pertanyaan di luar topik asal dalam waktu dan suasana yang tepat. Yang keempat, mendengarkan dengan baik jawaban yang disampaikan narasumber. Ketika narasumber memberikan jawaban, jangan menyela tiba-tiba karena termasuk tindakan tidak sopan. Biarkan narasumber menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Jika ingin menyela karena jawaban narasumber yang panjang, gunakan bahasa yang sopan. Yang terakhir, sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber. Ucapan terima kasih dilakukan agar narasumber merasa dihargai. Kegiatan wawancara yang terakhir adalah menyimpulkan hasil wawancara. Dilakukan agar dapat menangkap poin penting dari informasi yang diberikan narasumber. Informasi kemudian diolah dan disimpulkan terlebih dahulu. Hasil wawancara dilaporkan dalam bentuk narasi atau paragraf yang berisi inti dari pembicaraan atau informasi yang diberikan narasumber. Berikut ini adalah contoh dari laporan hasil wawancara yang nantinya akan disampaikan dalam bentuk narasi atau paragraf. Di situ ada kolom narasumber, kolom jawaban, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Demikian materi wawancara, semoga bisa dipahami dan manfaat ilmunya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.